kita boleh ada hingga pada saat pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang dia boleh lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari persiapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebenarnya dia yang lagi kita selalu pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah
umat-umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan mereka, agar supaya kami bisa menikmati Engkau dalam ibadah ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
Shalom sidang jemaat GSJ kasih karunia yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini. Saya berdoa dari tempat ini, kiranya kasih karunia, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita dimanapun kita semua berada. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Sutikno yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk pertama kali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berbahagialah mereka yang melihat Tuhan. Berbahagialah mereka yang melihat Tuhan. Kita akan membaca perikopnya. Saya akan membacakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Teks di atas ini adalah salah satu khotbah yang paling terkenal mungkin daripada Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit atau Sermon on the Mount atau The Beatitudes, yang sangat terkenal dan sangat populer sekali. Dan di bagian ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari, dan saya bisa mengerti kalau di sana dikatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka adalah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi dan lain sebagainya. Saya bisa mengerti keuntungan-keuntungan yang didapatkan di sini. Siapa yang tidak mau memiliki bumi, memiliki kerajaan Allah, disebut sebagai anak Allah, dihibur, mendapat kemurahan? Tentunya kita bisa mengerti kenapa Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Tetapi saya menemukan di dalam ayatnya yang ke-8, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terus saya merenungkannya, apa istimewanya melihat Allah? Apa hebatnya melihat Allah? Apa keuntungannya melihat Allah? Di mana letak bahagianya waktu kita melihat Allah? Kalau memiliki bumi, kita bisa mengerti, sangat berbahagia. Kalau kita diberi kemurahan, memiliki kerajaan surga, kita bisa mengerti, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tetapi waktu dikatakan berbahagialah kita yang melihat Allah, cukup sulit bagi kita untuk melihat bagaimana kita bisa berbahagia, di mana letak kebahagiaannya. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Dia menyampaikan kebenaran. Dan waktu Yesus mengatakan berbahagialah kita yang melihat Allah, tentunya kita adalah orang yang berbahagia waktu kita melihat Allah. Nah, setelah saya mempelajari firman Tuhan, saya menemukan, dan kita akan belajar bersama-sama, ada hal yang spesial mengenai melihat Allah, saudara. Saya tahu Yesus menyampaikan hal yang benar dan dia tidak berdusta. Dan waktu kita melihat Allah, kita benar-benar adalah orang yang berbahagia. Kita akan melihat kebenaran yang pertama. Apa istimewanya melihat Allah? Yang pertama kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 18. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Di sini dikisahkan Elisa dan bujangnya Gehasi. Satu kali Raja Aram mengutus pasukannya dengan kereta dan kuda dan banyak pasukan untuk menangkap Elisa. Dan malam hari mereka pergi ke kota itu dan mengepung kota tersebut. Pagi harinya saudara, Gehasi membuka jendela dan dilihatnya pasukan kerajaan Aram itu sudah mengepung kota tersebut, hendak menangkap mereka. Dan respon Gehasi adalah celaka. Celaka.
Mati kita hari ini, selesai hidup kita. Goodbye, sayonara, sampai jumpa. Kita melihat ada dua orang di sini, mereka menghadapi masalah yang sama. Mereka ada di tempat yang sama dan mereka menghadapi ancaman yang sama. Dan ancaman ini bukan ancaman yang biasa-biasa saja, tetapi masalah yang mereka hadapi adalah masalah hidup dan mati di sini. Nyawa mereka terancam, mereka ada dalam bahaya dan mereka sedang dikepung oleh tentara yang begitu banyak. Tetapi waktu Elisa mendengar Gehazi berkata, "Celaka tuanku," Elisa merespon dengan cara yang berbeda. Dia katakan, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa. Apa yang didoakan? Dia berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangnya ini, supaya ia melihat." Elisa berdoa supaya dia melihat apa yang tidak dilihatnya, supaya dia melihat apa yang Elisa lihat. Apa yang Elisa lihat? Dan waktu mata bujang itu melihat, maka bujang ini melihat apa yang dilihat Elisa, dan yang dilihat adalah tampaklah gunung-gunung itu penuh dengan kereta yang berapi dan kuda yang menyertai mereka, dan jauh lebih banyak dari tentara pasukan Aram. Ini yang membuat respon Elisa berbeda dengan Gehazi. Gehazi melihat betapa banyaknya masalahnya dan pasukan yang mengancam nyawa mereka, tetapi Elisa melihat hal yang berbeda. Elisa melihat penyertaan Tuhan. Elisa melihat pertolongan Tuhan yang melindungi dia. Elisa melihat ada bala tentara kerajaan surga yang jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak daripada tentara kerajaan Aram yang hendak menangkap mereka. Gehazi tidak bisa melihat apa yang dilihat Elisa, itu sebabnya dia ketakutan, saudara. Masalah yang sama ini mendapat respon yang berbeda, dan perbedaannya adalah karena Elisa melihat. Elisa melihat. Kita hari ini bisa menghadapi masalah yang sama. Kita bisa menghadapi tekanan yang sama. Kita bisa ada dalam perahu yang sama, menghadapi gelombang yang sama. Tetapi kita bisa berespon dengan cara yang berbeda. Saudara hari ini mungkin melihat tentara kerajaan Aram itu yang hendak menangkap saudara. Dan saudara berespon seperti Gehazi. Celaka, takut, khawatir, gelisah. Saudara berusaha mencari pertolongan ke kanan, mencari pertolongan ke kiri. Saudara berusaha menemukan jalan keluar dengan usahamu, mengandalkan kekuatan dan pengalamanmu. Dan saudara ketakutan. Tetapi kita bisa berespon seperti Elisa. Elisa melihat apa yang tidak dilihat oleh Gehazi, yaitu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, kunci yang pertama di dalam melihat Tuhan adalah melihat Tuhan akan membuat kita tetap tenang menghadapi tekanan dan mengalami kualitas hidup yang Tuhan janjikan. Saya ulangi, melihat Tuhan akan membuat kita tetap tenang menghadapi tekanan dan kita akan mengalami kualitas hidup yang Tuhan janjikan. Saya membayangkan bagaimana kira-kira kalau seandainya Elisa tidak berdoa untuk bujangnya supaya matanya melihat. Apakah kira-kira mereka akan tertangkap dan terbunuh pada waktu itu? Saya yakin tidak. Karena fakta kenyataan bahwa tentara pasukan kerajaan surga yang mengawal mereka itu ada, sekalipun Gehazi tidak melihat. Jadi saya percaya hasil akhirnya akan tetap sama, karena perlindungan Tuhan ada nyata menyertai mereka. Tetapi perbedaannya adalah kualitas hidupnya berbeda. Kalau Gehazi tidak melihat penyertaan Tuhan, Gehazi tidak melihat kekuatan pertolongan Tuhan yang menyertai mereka, maka Gehazi akan ketakutan. Gehazi akan menjalani hidupnya dengan khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit celaka, sedikit-sedikit bagaimana kita bisa bertahan hidup, sedikit-sedikit dia akan mengeluh, sedikit-sedikit dia akan mempertanyakan Tuhan, sedikit-sedikit dia akan kecewa kepada Tuhan karena dia tidak melihat. Tetapi waktu Gehazi terbuka matanya dan dia melihat, dia akan tahu masalah mungkin besar, masalah mungkin mengancam, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih kuat, pertolongan Tuhan jauh lebih nyata dan lebih bisa diandalkan daripada segala sesuatu
yang kita miliki di dunia ini. Itu kunci yang pertama. Waktu kita melihat Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita akan dimampukan untuk tetap tenang menghadapi tekanan, dan kita akan mengalami kualitas hidup yang Tuhan janjikan, yaitu damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini di dalam segala keadaan, dan sukacita yang mengalir dari dalam diri kita. Itu kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai ke 60. Saya akan membacakan buat saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Mereka melemparinya. Saulus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada dasarnya kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Bagi orang yang tidak percaya maupun bagi kita, di antara kita yang orang yang percaya pun, kematian merupakan sesuatu yang misteri dan menakutkan bagi kita. Kita berdoa, kita menginginkan, kita meminta kepada Tuhan supaya pada akhirnya nanti kita meninggalkan dunia ini dan mati dengan tenang. Kita meninggal dengan tenang, tanpa satu sakit maupun kecelakaan maupun hal-hal yang seperti itu. Memikirkannya saja merupakan hal yang kadang-kadang menakutkan buat kita. Dan saya percaya Stefanus, orang percaya yang penuh kuasa dan penuh karunia ini, yang penuh dengan Roh Kudus ini pun secara natural pun mengalami tantangan yang sama. Martir pertama Stefanus ini mendengar berita Injil dan Stefanus percaya kepada berita tersebut. Tetapi tahukah saudara, waktu Stefanus percaya kepada pemberitaan Injil di abad pertama, itu memiliki konsekuensi yang berbeda dengan apa yang kita jalani hari-hari ini. Kalau kita menjadi orang Kristen di sini, kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di negara yang aman. Kita ada di negara yang mengizinkan untuk kita bisa bertumbuh beribadah dengan baik. Tetapi bagi Stefanus dan orang percaya di abad pertama pada waktu itu, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengambil keputusan untuk percaya kepada berita Injil, itu mengandung satu resiko yang sangat dahsyat. Dan itu bisa berakibat penderitaan, kesengsaraan, dan maut. Bukan merupakan sesuatu yang mudah. Stefanus mendengar berita tentang Yesus dan dia memilih untuk percaya. Dan iman percaya kepada Yesus ini membawa Stefanus kepada maut. Saudara, saya bisa membayangkan secara natural Stefanus tentunya tidak nyaman menghadapi masalah ini. Waktu dia harus diperhadapkan dengan banyak orang yang membenci dia, yang berusaha membunuh dia, dan pada akhirnya menyeret dia keluar kota dan melempari dia dengan batu. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah, bahwa dikatakan di perikop yang kita baca tadi, Saulus penuh dengan Roh Kudus, dia melihat ke atas. Dan apa yang dia lihat? Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu apa? Dia melihat. Dikatakan dia melihat kemuliaan Allah, dan dia melihat siapa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat. Stefanus melihat. Yesus selama ini yang dia dengar. Yesus selama ini yang dia cintai dan dia ikuti dengan sepenuh hatinya. Kali ini dia lihat. Mungkin ada masa-masa di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan seperti ini, timbul keraguan dalam diri Stefanus. Seberapa jauh saya harus mempertahankan iman saya? Haruskah saya merelakan nyawa saya demi kepercayaan saya? Di tengah keraguan ini Roh Kudus menjawab dengan manis. Dia memberikan penghiburan, dan Stefanus melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat Yesus yang dia percayai ada di sana. Dan waktu dia melihat, itu memberikan kekuatan kepada dia untuk menjalani apa yang dia harus jalani. Saudara, Stefanus mati sebagai martir yang pertama. Dia dilempari batu untuk sesuatu yang dia percayai.
tetapi Roh Kudus memampukan dia dan membawa dia satu pengalaman. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dan dengan berani dia berseru, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia berseru, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kunci yang kedua, kebahagiaan waktu kita melihat Tuhan adalah melihat Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung beban yang tidak tertanggung, dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Melihat Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung beban yang tidak tertanggung, dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Stefanus menanggung beban yang secara manusia tidak tertanggung, tetapi kekuatan Roh Kudus membuka matanya untuk melihat. Dan waktu dia melihat, dia memiliki kekuatan untuk menanggung beban yang tidak tertanggung itu. Dan bukan hanya itu, saudara, hidupnya menjadi berkat, kemuliaan bagi Tuhan waktu dia melihat. Yang ketiga, kita akan melihat di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. My eyes sees you. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Mataku melihat Engkau. Saudara, kekristenan itu bukanlah sebuah agama, bukan sekedar pengetahuan maupun aktivitas kerohanian, aktivitas gereja, aktivitas keagamaan, atau kegiatan-kegiatan rohani saja. Kita bisa saja mengikuti aktivitas kerohanian, memiliki pengetahuan doktrin tentang kekristenan, kita mengerti tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar mengalami Tuhan, dan kita tidak mengerti tentang apa itu arti kekristenan yang sesungguhnya. Kita hanya kenal dia dari kata orang, tetapi waktu kita melihat dia, kita akan mengalami dia. Kita akan mengerti apa arti hidup ini dan mengapa Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ayub mengalami penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Dikatakan Ayub adalah seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan. Tetapi ternyata dia hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Dan Tuhan izinkan dia melalui pengalaman-pengalaman yang sulit dalam kehidupannya, yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana beratnya kalau kita harus menanggung semuanya itu. Dan 42 pasal kemudian, Ayub akhirnya mengakui, setelah dia melalui semuanya itu, dia mengakui bahwa selama ini dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi setelah dia melalui semuanya ini, akhirnya dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Dia melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Dia mengalami Tuhan. Waktu dia melihat Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dia mengerti kenapa dia melalui semuanya ini. Kunci yang ketiga, melihat Tuhan akan membuat kita mengalami Tuhan dan mengerti tentang kehidupan ini. Yesus mengatakan kebenaran bahwa sesungguhnya orang yang melihat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Karena waktu kita melihat dia, yang pertama kita akan menjadi tenang dalam menghadapi tekanan apapun. Kita akan memiliki kualitas hidup seperti yang Tuhan janjikan. Dan kemudian yang kedua, waktu kita melihat Tuhan, sama seperti Stefanus, kita akan dimampukan Tuhan untuk menanggung beban yang tidak tertanggung dalam hidup ini. Dan yang ketiga, waktu kita melihat Tuhan, saudara akan mengalami dia, dan saudara akan mengerti tentang arti kehidupan ini. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita mengerti bahwa melihat Tuhan adalah orang yang berbahagia seperti yang Yesus sampaikan. Dan Yesus mengatakan, hanya orang yang suci hatinya yang akan bisa mengalami ketiga janji Tuhan di dalam kebahagiaan dalam melihat Tuhan. Kita perlu suci hatinya. Siapa yang bisa suci hatinya?
Tidak ada manusia yang suci hatinya. Alkitab berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang suci hatinya. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan dan mengalami pengalaman-pengalaman kebahagiaan di dalam melihat Tuhan, kecuali kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan di sini, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, yang berdosa sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak akan bisa suci hatinya kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Hanya melalui penebusan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan waktu kita menerimanya dengan iman, kita menerima anugerah keselamatan ini dengan iman, kita menikmati kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kita bayar dan kita bisa beli dengan apapun juga. Inilah yang membuat kita dilahirkan kembali. Dan waktu kita dilahirkan kembali, percayalah saudara bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Alkitab mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara adalah ciptaan yang baru. Yang baru adalah suci, kudus, tidak bercacat celah. Mengapa? Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara tidak bisa berbuat dosa lagi, atau saudara tidak punya kesalahan lagi, tetapi karena pengorbanan Kristus yang sudah menebus dosamu, tetapi karena pendamaian Yesus yang sudah menyucikan kehidupanmu, tetapi karya Yesus di kayu saliblah yang membuat saudara menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara dan saya yang belum mengenal Yesus, saudara tidak akan bisa mengalami pengalaman bahagianya melihat Tuhan, karena saudara tidak suci di hadapan Tuhan. Saudara berdosa dan saudara perlu bertobat. Hari ini kalau ada saudara dimanapun saudara berada yang mendengar pesan firman Tuhan ini dan saudara belum mengenal Kristus, saat ini saya mengajak saudara bertobat, terima anugerahnya. Anugerah keselamatan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal ini diberikan dengan cuma-cuma, dan saudara terima dengan iman. Percaya kepada berita Injil dan hiduplah. Jadikan Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Dan saudara akan mengalami kelahiran baru. Dan waktu saudara dan saya ada di dalam Kristus saat ini, saudara yang mengalami kelahiran baru, saudara yang sudah mengalami kuasa penebusan Tuhan, saudara bisa memilih untuk hidup di dalam Dia dan mengalami pengalaman-pengalaman melihat Dia. Dan Yesus berkata, saudara orang yang berbahagia karena saudara melihat Tuhan. Mengapa Yesus berkata saudara berbahagia? Karena saudara bisa memilih. Saudara melihat pasukan kerajaan Aram, masalah-masalahmu yang saudara hadapi hari ini. Mungkin corona membawa saudara dalam lembah kekelaman. Mungkin corona membawa saudara kehilangan pekerjaan. Saudara ada masalah dalam rumah tangga. Saudara kesulitan menghadapi masalah dalam mencukupkan kebutuhanmu sehari-hari. Saudara mengalami sakit penyakit mungkin. Saudara mungkin terinfeksi virus corona pada hari ini. Tapi saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir, cemas, gemetar menghadapi semuanya itu. Karena kita yang ada dalam Kristus, kita bisa melihat penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang Dia janjikan. Kita bisa mengalami bagaimana kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Sama seperti Elisa, kita tidak perlu berespon seperti Gehazi yang celaka, khawatir, mampus, kecewa, sakit hati. Kita bisa berespon seperti Elisa, tetap tenang, mengalami damai yang tidak dimiliki dan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan kita bisa berkata, yang menyertai aku lebih besar daripada seluruh masalah yang sedang mengancam dan mengintimidasi hidupku. Saudara yang ada dalam Kristus, saudara adalah orang yang berbahagia karena saudara bisa melihat Tuhan. Waktu saudara melihat Dia, sama seperti Stefanus yang melihat kemuliaan Tuhan, saudara akan diberi kekuatan untuk menanggung masalah yang saudara nggak bisa tanggung. Secara natural, mungkin masalah saudara mungkin sangat besar. Secara natural mungkin saudara berpikir, bagaimana saya bisa menanggung semuanya ini. Tetapi waktu saudara melihat Tuhan, waktu saudara memandang Dia, saudara akan diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk memampukan saudara menanggung
apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Dan bukan hanya itu, kehidupan saudara akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kalau saudara ada dalam Kristus, saudara orang yang berbahagia hari ini, karena saudara akan melihat Tuhan. Dan waktu saudara melihat Tuhan, saudara akan mengalami Dia, saudara. Melewati banyak pasal dalam hidupmu, melewati banyak pasal-pasal penderitaan dalam hidupmu. Saudara mungkin bertanya-tanya, dan akhirnya saudara akan mengalami Dia. Saudara akan bisa berkata, dulu hanya dari kata orang saya kenal, hanya dari kata orang saya tahu Dia. Saudara mungkin bisa berkata, saya hanya tahu Dia dari teori saja. Tetapi waktu saudara memandang Dia, saudara akan bisa berkata, sekarang mataku sendiri melihat Dia. Saudara mengalami Dia. Dan waktu saudara melihat dan mengalami Tuhan dalam kehidupanmu, saudara akan bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Saudara akan bisa mengerti apa tujuan Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara akan mengerti pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak terjawab dalam kehidupanmu. Waktu saudara memandang Dia dan melihat Dia. Saudara yang ada dalam Kristus, saudara adalah orang yang berbahagia, karena saudara akan melihat Tuhan. Hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Saya berdoa dari tempat ini, supaya saudara yang ada dalam Kristus, saudara menyadari bahwa saudara sudah disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dalam kehidupanmu, saudara suci, tidak bercacat celah oleh karena pengorbanannya dan pengampunannya. Dan saudara bisa memandang Dia hari ini. Tuhan dekat kepada kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia ada di dalam diri kita. Dan Dia lebih besar dari setiap masalahmu, saudara. Hari ini jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, jangan gelisah. Pilih untuk memandang Dia. Berdoa mendekat diri kepada Tuhan. Pandang Dia. Lihat Dia. Dia lebih besar dari semuanya. Dia mengasihimu. Dan Dia siap menolong saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur bahwa Engkau Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini, kalau Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, dan Engkau sudah menjadikan kami kudus, suci, tidak bercacat celah, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kami bayar oleh apapun juga. Dan itu memungkinkan kami untuk kami bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami. Itu membuka mata rohani kami untuk kami bisa melihat kuasa pertolongan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami adalah orang yang berbahagia hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau akan menjadikan hidup kami berkemenangan. Karena kami menyadari waktu kami melihat Tuhan, kami mengetahui bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa menolong kami dan lebih besar dari apapun masalah persoalan dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjalani hidup kami dengan tidak takut, tidak khawatir, dan tidak gentar. Karena kami tahu kualitas hidup yang terbaik itu sudah Tuhan siapkan buat kami, yaitu kualitas hidup yang penuh dengan damai dan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kami. Waktu kami melihat Tuhan, kami tahu bahwa kami akan dimampukan untuk menanggung hal-hal yang tidak tertanggungkan dalam kehidupan kami. Apapun bentuk dan jenis persoalan yang harus kami tanggung, yang Tuhan izinkan kami alami. Dan waktu kami melihat Tuhan, kami akan mengerti tentang arti kekristenan yang sesungguhnya. Kami akan mengalami Tuhan, dan kami akan mengerti mengapa kami dilahirkan dan kami hidup, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Secara khusus saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat Gereja Kasih Karunia yang ada, dimanapun mereka menyaksikan dan dimanapun mereka berada saat ini, apapun menjadi kendala masalah hidupan mereka, Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini kiranya kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan mereka, untuk mereka tidak melihat masalah seperti Gehazi, untuk mereka terbuka mata rohaninya dan melihat Tuhan yang menyertai mereka, untuk supaya Roh Kudus memampukan mereka untuk menanggung apa yang harus mereka tanggung, dan biar hidup mereka menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sudah beribadah pagi hari ini dan saya percaya kita semua diberkati dalam pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah iman kekristenan kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan anugerahnya terus semakin berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita katakan besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Roh Kudus yang mengalir dan menjamah setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati dalam ibadah kami pagi hari ini. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani saat pagi siang hari ini. Kami percaya pengurapan-Mu, berkat-Mu mengalir atas hidup mereka, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kami percaya meskipun kami masih secara online, kami percaya kuasa Allah mengalir dan melawat setiap kehidupan kami semua, dan kami semua boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, Tuhan jamah mereka yang letih lesu, Tuhan jamah setiap mereka yang berbeban berat. Biarlah kelegaan daripada Allah mengalir atas hidup mereka. Mereka yang berdoa berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Allah, Engkau Allah yang akan menyatakan tepat pada waktunya di tengah-tengah kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan ini, biar Tuhan terus akan berkarya baik dalam gereja Tuhan, dalam bangsa kami. Kami serahkan semua dalam waktu Tuhan yang terbaik untuk kami boleh menerima anugerah dan juga kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkan hidupmu, imanmu hanya kepada Tuhan, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita akan bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru daripada kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan, akan menghiburkan, dan yang akan membawa kehidupan kita semakin berkemenangan hari lepas hari, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Saya percaya bahwa kita semua terus diberkati Tuhan. Biarlah kita terus hidup dalam perlindungan dan juga kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.